Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dria Muhammad Satria. Berikut adalah UAS untuk pemasaran agribisnis yang berjudul Si Petani Dangdut di Kampus Pancabakti. Jadi di sebuah desa kecil yang hijau dan asri, hiduplah seorang pemuda bernama Jono. Jono ini bukan petani biasa. Dia adalah petani modern yang juga punya cita-cita besar. Selain mengelola sawah dengan teknologi drone dan pupuk organik, Jono juga kuliah di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti. Mengambil fokus pemasaran agribisnis. Uniknya Jono punya hobi yang tak biasa. Dia suka banget sama dangdut. Dan setiap pagi setelah memberi makan ayam dan mengecek tanaman tomatnya, Jono selalu menyetel lagu dangdut di radio usang miliknya. Dan suaranya pun penuh semangat walaupun kadang tonnya salah. Tapi yang satu pasti dia sangat menikmati irama dangdut. Jadi pada saat Jono mengatur drone untuk menangkap hama, tiba-tiba dangdut favoritnya mengalir di speaker kecil. Dan dia pun dengan gaya setengah joget mengibarkan coki. Agribisnis serangkaian kegiatan yang itu memproduksikan dan mendistribusikan produk-produk pertanian atau hasil olahan oleh sektor agrikultur kepada konsumen akhir untuk dalam rantai pasar. Tujuan pemasaran agribisnis meningkatkan nilai jual produk pertanian melalui strategi pemasaran tepat dan produk bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Perluas jangkauan pasar agar produk dapat dikenal tidak hanya tingkat lokal tetapi juga internasional. Dan ketiga, mengurangi resiko kerugian. Dengan adanya pasar yang stabil, petani atau pelaku agribisnis bisa lebih aman dari fluktuasi harga. Keempat, yaitu membangun merek dan citra produk, yaitu khususnya untuk produk olahan dan organik yang memiliki nilai tambah. Dan di depan kelas, Jono pun presentasi produk tomat organiknya, tapi tiba-tiba playlistnya salah pencet lagi, yaitu lagu dangdut Goyang Dumang. Dan keluar dari laptopnya, Jono pun kaget, tapi malah bergoyang kecil sambil presentasi. Teman-teman satu kelas ikut ketawa, Pak Adi pun ikut tersenyum. Ini baru marketing yang penuh semangat. Asal jangan goyang sampai lupa materi ya. Tujuan pemasaran agribisnis nomor 1 yaitu meningkatkan nilai jual produk pertanian melalui strategi pemasaran yang tepat. Produk bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Nomor 2, tujuan pemasaran agribisnis yaitu memperluas jangkauan pasar agar produk dapat dikenal tidak hanya di tingkat lokal tapi juga nasional bahkan internasional. Nomor 3, mengurangi risiko kerugian. Dengan adanya pasar yang stabil, petani atau pelaku agribisnis bisa lebih aman dari fluktuasi harga. Dan 4 adalah membangun merek dan citra produk, khususnya untuk produk olahan atau organik yang memiliki nilai tambah. Lalu setelah selesai bernyanyi Goyang Dumang dan di hari berikutnya hasil panen Jono gagal karena cuaca buruk. Lalu Jono pun sangat kecewa sampai dia malas ke kampus dan memutuskan untuk duduk termenung di tengah sawahnya. Dia merasa usaha dan kuliah yang dijalani terasa sia-sia. Namun saat ia sedang sedih itu terdengar dari kejauhan suara lagu dangdut yang lembut dan penuh harapan. Jono teringat
kata-kata Pak Adi di kelas, yaitu dalam bisnis, kegagalan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita bangkit dan terus berinovasi. Dengan semangat yang perlahan tumbuh kecil, Jono pun bangkit dan memutuskan untuk mencoba metode baru untuk panen berikutnya. Lanjut yaitu di tengah malam menulis laporan pemasaran, Jono pun pasang lagu ini. Ia nyanyi pelan-pelan dan hatinya mulai terisi oleh harapan baru. Di hari ujian akhir semester, Jono sudah siap dengan laptop dan catatan rapi. Tapi tiba-tiba saat ujian online, sinyalnya di sawah hilang. Dia panik dan mencoba cari tempat dengan sinyal. Sampai-sampai dia berdiri atas tumpukan jerami sambil joget kecil nyari sinyal. Teman-teman di grup WhatsApp cuma kirim emoji tertawa dan bilang Jono petani modern sekaligus dancer dangdut. Saya akan menjelaskan strategi pemasaran agribisnis. Nomor 1, ada pemasaran tradisional, yaitu melalui pasar tradisional, tengkulak, koperasi, atau pedagang besar. Yaitu strategi kedua ada pemasaran modern, e-commerce dan marketplace agribisnis, misalnya Tani Hub atau Sayur Box. Kedua, media sosial untuk promosi dan langsung konsumen, yaitu Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya. Ya, dan pemasaran modern, contoh pemasaran modern adalah kemitraan dengan supermarket, restoran, atau hotel. Nomor 3 yaitu branding produk. Branding produk ini melalui desain kemasan yang menarik. Contohnya sayur dilabelisasi dengan seperti organik atau fresh from farm atau bebas pestisida ataupun kalimat-kalimat menarik lainnya. Dan strategi berikutnya adalah nomor 4, sertifikasi dan legalitas. Sertifikasi organik, halal, atau izin edar dari BPOM dalam sangat bagus untuk meningkatkan pemasaran agribisnis dalam bidang sayuran. Dan setelah ujian pun Jono santai di teras rumah sambil mendengarkan jaran goyang dan dia pun tertawa sendiri. Bersyukur bisa menjalani hidup yang unik, penuh warna, kuliah, bercocok tanam, dan dangdut. Semuanya jadi cerita yang tak terlupakan. Dan akhir cerita ini, Jono bukan hanya petani modern, tapi juga inspirasi bagi teman-temannya. Di kampus, ia dikenal dengan semangat dan gaya dangdutnya yang khas. Pak Adi Mursalin pun sangat bangga memiliki mahasiswa seperti Jono yang mampu menggabungkan tradisi dengan inovasi dan kreativitas. Dan lagu penutup itu ada Jaran Goyang. Apa salah dosaku sayang, cinta begitu kau buangmu. Tantangan pemasaran agribisnis nomor 1 yaitu kurangnya akses teknologi dan informasi di kalangan petani. Nomor 2, tantangan pemasaran, fluktuasi harga pasar dalam musim panen. Nomor 3, rantai distribusi yang panjang dan juga sangat tidak efisien, sangat membuat pemasaran jadi kacau. Nomor 4, tantangan pemasaran yaitu persaingan dengan produk impor. Solusi dan inovasinya nomor 1 adalah dengan mendorong digitalisasi agribisnis, yaitu agriteknologi. Nomor 2, dengan solusi
pelatihan petani tentang literasi, pemasaran dan manajemen usaha. Itu sangat membantu pemasaran. Nomor 3, solusinya dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi, akses modal dan infrastruktur sangat membantu, sangat membantu. Nomor 4 yaitu kolaborasi dengan startup agribisnis, yaitu adalah solusi pasti agribisnis. Terima kasih Pak Adi Mursalin.